Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat Rudiawan Sitorus Official, channel YouTube yang sangat luar biasa membahas berbagai macam topik. Jangan lupa subscribe dan like and share. Hari ini kita akan bicara tentang tema yang sangat menarik, yaitu tema alam gaib, ya, dunia jin dengan pakarnya, yaitu Ustadz Nopri. Ustadz Nopri ini sudah berkecimpung di dunia ruqyah, ya, sudah banyak sekali pasien-pasiennya. Kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Nopri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Subhanallah. Ustadz, ini kita mau tanya langsung nih Ustadz. Kira-kira apa saja sih Ustadz ciri-ciri orang yang kena gangguan jin, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang terkena ciri gangguan jin itu ada beberapa sebab. Ada dari dia terjaga dan dari dia tertidur. Beberapa ciri dari dia terjaga, biasanya orang itu dia suka merasa ada yang mengikuti, badannya terasa berat. Setelah itu was-was dalam hatinya, beribadah malas, lupa rakaat sholat. Itu beberapa ciri-ciri orang yang terkena gangguan. Juga ada di saat dia tertidur, suka mimpi buruk, mimpi berhubungan, bahkan juga dia mimpi dikejar-kejar binatang, dikejar-kejar setan. Itu biasanya ada ciri-ciri indikasi orang terkena gangguan jin. Jadi kalau orang mempunyai ciri-ciri seperti itu, bisa dipastikan dia ada gangguan jin, Ustaz? Itu indikasi ya. Jadi kita misalnya ada orang seperti itu, kita dalami lagi. Kita lihat, kita tanya, kita ruqyah. Iya, Ustaz. Jadi gini Ustaz, misalnya Ustaz, ada orang-orang yang ciri-cirinya ada seperti yang Ustadz sebutkan itu. Apa yang harus dilakukan orang-orang yang punya gangguan di waktu tidur, kemudian lupa rakaat sholat tadi, emosi, gampang emosi, kemudian juga merasa seperti ada yang mengikuti dan seterusnya. Ini apa yang harus dilakukan Ustadz supaya gangguan-gangguan itu tidak dia alami lagi? Awal pertama kita harus tingkatkan keimanan kita. Tingkatkan keimanan kita, lebih dekat kita kepada Allah. Setelah itu kita bisa minta bantuan kepada orang yang bisa meruqyah, peruqyah. Karena apa? Terkadang orang yang terkena gangguan itu tidak percaya diri di saat dia lemah imannya. Iya. Jadi dengan ruqyah maka orang ini bisa, insya Allah bisa terbebas dari gangguan itu ya, insya Allah. Dan penanganan pertama itu boleh kita untuk ruqyah mandiri. Caranya Ustaz? Ruqyah mandiri kita boleh ambil wudhu dulu. Kalau sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu dekatkan tangan ke mulut, kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Setiap habis baca, tiupkan ke tangan. Setelah itu sapukan ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh kena sampai kaki. Setelah itu kita berikhtiar kepada Allah. Kita buat air ruqyah. Seperti itu juga. Air ruqyah seperti itu juga ya. Gitu kira-kira. Jadi air ruqyahnya dibaca seperti yang seperti tadi, kita baca ke tangan tadi. Kalau misalnya Ustadz, ketika dia ruqyah mandiri nih, dia sudah baca tadi, dihembuskan, dia hapuskan, kemudian dia baca, tiba-tiba ada reaksi Ustadz. Nah itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan Ustadz? Misalnya muntah atau dia kesurupan gitu Ustadz? Kalau muntah, biasanya kalau muntah bagus. Kalau muntah kita mungkin itu detoksifikasi untuk mengeluarkan, mana tahu ada racun-racun, ada kotoran-kotoran di dalam tubuh kita. Jika ada kesurupan, kalau tidak bisa menangani sendiri, boleh minta bantuan peruqyah. Jadi kalau mau minta bantuan peruqyah bisa hubungi juga
Ustadz Nopri. Boleh. Nanti kita akan share nomor Ustadz Nopri di di status ya, di deskripsi. Nanti silakan buka nomor Ustadz Nopri. Ustadz, ada yang tanya juga ini Ustadz, kalau ada orang yang ketika mau nikah gagal Ustadz, mau nikah lagi gagal, padahal awalnya ini si laki-laki sudah suka sama dia, tiba-tiba gagal, atau wanita sudah suka sama dia gagal. Apakah ini juga ada indikasi gangguan jin, Ustaz? Banyak di lapangan kita temui seperti itu. Biasanya ada yang terkena gangguan jin, atau kalau tidak ada gangguan jin, memang takdir Allah belum mempertemukan gitu kan. Cuman kalau gangguan jin biasanya itu mereka sering merasa di saat suka sama orang lain, orang lain tidak suka, atau di saat kita suka pada orang suka kepada kita, kita tidak suka. Atau dilihat wajahnya kok seperti nenek-nenek, kok buruk, kok padahal aslinya cantik. Padahal aslinya cantik. Nah, jadi biasanya itu kita tangani dengan ruqyah syariah. Kebanyakan seperti itu, ada beberapa hal yang terkena gangguan seperti dicintai jin, atau ada jin-jin keturunan dari leluhur mereka yang menjaga mereka seolah-olah mereka tidak boleh dijaga oleh terganggu gitu. Jadi pemirsa YouTube channel Rudiawan Official, jadi kalau ada di antara kita yang nonton YouTube ini yang selalu gagal ta'aruf, selalu gagal menikah karena dilihat wajahnya jelek atau kemudian tidak menarik padahal awalnya menarik, bisa jadi itu gangguan dari jin. Boleh diruqyah ya, boleh diruqyah, ruqyah mandiri atau mendatangi peruqyah yang sudah profesional ya, seperti Ustadz Nopri. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi dengan Ustadz Nopri. Ustadz, sebagai close statement Ustadz, nasihat apa yang harus Ustadz sampaikan kepada pemirsa supaya tidak diganggu atau dikuasai oleh jin, Ustaz? Ya. Baik, yang pertama, agar kita bisa terhindar dari gangguan jin, yang pertama yang kita lakukan lebih meningkatkan iman kita. Karena keimanan itu di saat kita dekat dengan Allah, maka Allah akan jaga kita. Yang kedua, bersihkan hati kita, hilangkan dongkol, benci, dendam, segala macam penyakit hati. Karena pintu masuk setan itu biasanya dari situ, penyakit-penyakit hati, hasad. Dan yang ketiga, jangan durhaka. Anak nggak boleh durhaka kepada orang tua. Istri tak boleh durhaka pada suami. Jika ada kedurhakaan, maka hilang keberkahan dalam diri kita, maka setan akan gampang mengganggu kita. Allah. Jadi pemirsa, itu dari Ustadz Nopri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah sehingga kita terbebas dari gangguan-gangguan setan. Insyaallah. Sebagaimana Allah berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu mengganggu? Tanazzalu ala kulla afakin asid. Setan itu mengganggu pada orang yang suka berdosa, lagi banyak berbuat dosa. Jadi kita bertobat kepada Allah dan kita kembali kepada Allah, insya Allah kita terbebas dari gangguan setan yang terkutuk. Terima kasih Ustadz Nopri atas kesediaannya. Insya Allah ketemu lagi dalam channel YouTube Rudiawan Sitorus Official. Kita berbincang-bincang lagi dalam tema-tema yang berikutnya lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.